Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Prals Capital, Alfred Nainggolan. Ya, selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi, Mas. Iya, baik. Pak Alfred, IHSG mengakhiri rally setelah ditutup melemah pada perdagangan kemarin. Tadi juga kita lihat juga dibuka melemah. Nah, ini bagaimana pendapat Anda, Pak? Ya, kalau kita lihat memang ekspektasi hampir kebanyakan pelaku pasar juga melihat bahwa rally yang udah cukup panjang itu kemarin sudah terlihat tandanya pada perdagangan kemarin ya. Begitu masuk kepada level 5.100, indeks terus langsung terkoreksi dan hari ini juga kembali lagi melanjutkan pelemahannya dan kondisi ini juga didukung juga oleh koreksi yang terjadi tadi malam di bursa Amerika. Jadi kalau kita lihat rally kenaikan memang sudah terlihat mencapai batas resistennya dan hari ini sesuai dengan tadi yang saya katakan konsensus pasar bahwa IHSG akan mengalami koreksi dan sampai sejauh ini kalau kita lihat besarannya relatif masih cukup normal ya. Kita melihat batas di 4.800 yang menurut kita relatif cukup wajar karena IHSG juga naiknya sudah cukup tajam hampir 12% dalam 13 hari perdagangan ini. Iya. Pak Alfred, ini kita lihat tadi di pembukaan memang sudah berada di sempat di bawah 5.000 begitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat apakah hari ini akan bisa untuk kembali lagi ke level 5.000 atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk kembali ke level 5.000 cukup berat ya, karena kalau kita lihat pagi ini asing relatif juga mulai profit taking terhadap saham-saham perbankan kita dan biasanya kalau asing seperti ini kemungkinan domestik kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi untuk kembali ke level 5.000 untuk perdagangan hari ini relatif cukup berat. Berharap ya tinggal tadi ada kejutan nanti di pasar Amerika yang tercermin dari pergerakan future-nya. Artinya kalau future-nya cukup signifikan naiknya hari ini sampai sejauh ini pagi ini masih di bawah 1%. Artinya kalau bisa di atas 1% untuk bursa future-nya kemungkinan ini akan menjadi tenaga untuk pasar kita hari ini dan juga regional Asia. Jadi sampai sejauh ini kita lihat kemungkinan untuk berada atau ditutup kembali di atas 5.000 untuk perdagangan hari ini juga relatif cukup berat. Iya, jadi memang relatif cukup berat ya Pak ya kalau untuk bisa kembali lagi ke level 5.000. Lalu nih Pak, ini banyak emiten membagikan dividen pada bulan Mei dan Juni. Nah, ini apakah hal ini menjadi salah satu faktor pendorong IHSG? Ya, memang bulan ini relatif cukup banyak tadi BUMN karya kita hari ini ada kalau nggak salah ada PTBA, baru grup besar lainnya seperti Astra. Kalau kita lihat sentimennya memang penguatannya sudah terjadi di beberapa hari sebelumnya ya. Jadi antisipasi market terhadap pengumuman sejumlah emiten yang memang punya historis pembagian dividen cukup besar itu sudah terakumulasi dalam beberapa hari perdagangan sehingga efeknya mungkin tidak terlalu besar lagi. Jadi kalau kita lihat apakah bisa menjadi sentimen positif ya, tapi khusus untuk saham-saham tersebut. Jadi ini lebih kepada sentimen positif secara individual stoknya. Tapi tadi faktor marketnya akan cukup berat. Jadi untuk saham-saham yang memang tidak punya sentimen positif atau katalis positif seperti pengumuman dividen ya kemungkinan akan ikut tergerus oleh market. Sentimen positif untuk individual stock ya Pak ya. Lalu, nah ini Pak, ini semua direksi beberapa waktu lalu direksi BUMN ya, BUMN Karya diganti oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah ini apa dampaknya terhadap saham mereka ini kalau dari Anda melihatnya bagaimana Pak? Ya, yang pertama pasar memang melihat kalau bicara masalah perombakan direksi atau komisaris di BUMN adalah sesuatu yang cukup sering ya dan cukup wajar dan lumrah. Karena kalau kita nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada faktor bicara masalah susunan direksi dan juga susunan komisaris, ada bicara masalah politis juga. Jadi kalau kita lihat apakah ini menjadi katalis positif, enggak ya, tapi apakah menjadi katalis negatif juga enggak. Jadi pasar lebih melihat bahwa ini sebagai sebuah yang cukup cukup sering dilakukan oleh emiten-emiten berstatus BUMN. Tinggal nanti pasar akan melihat mencermati tadi performanya. Artinya memang sampai sejauh ini kalau memang tidak ada kejutan untuk orang yang terpilih,
artinya bahwa memang ini sesuatu yang cukup wajar. Tinggal nanti pasar melihat lagi kepada kinerja BUMN tersebut pasca terjadinya perombakan. Jadi kalau kita lihat perombakan betul-betul menjadi sesuatu yang memang hal yang wajar dilihat pasar, berbeda dengan emiten yang berstatus non BUMN atau swasta yang memang dilihat bahwa pergantiannya memang relatif memang sesuai dengan periode yang ada. Tapi kan kalau kita lihat di BUMN bisa jadi pergantian relatif cukup sering dibandingkan non BUMN. Baik, Pak Alfred, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell dan ya, selamat pagi.